Like a Hellcat. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya, Benedictus Eka Naif. Langsung saja kita lanjut pada materi kita pada hari ini. Database Management System. Pengertiannya adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuannya adalah bisa dipakai atau digunakan secara bersama-sama. Yang kedua, kecepatan dan kemudahan ketika mengakses data. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat, untuk keamanan data. Yang kelima, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Yang keenam, menangani data dalam jumlah yang banyak. Contoh database management system. Pertama ada MySQL. MySQL lebih banyak digunakan karena tersedia secara gratis, yang mana aplikasi ini cocok digunakan dalam menjalankan bisnis yang sedang berkembang. Yang kedua, Oracle. Oracle adalah software DBMS yang bagus dan berbayar. Oracle memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan dalam memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server dilengkapi dengan sistem pengamanan data yang baik. Selain itu, perangkat ini juga memiliki fitur backup, fitur rollback data, fitur recovery, namun hanya bisa digunakan pada operasi sistem Windows saja. Firebird. Firebird adalah DBMS yang bersifat relasional. Firebird menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQL 2003 dan ANSI SQL 99, serta dapat bekerja pada operasi sistem Windows dan Linux. Yang kelima ada PostgreSQL, merupakan software basis data relasional open source yang berjalan pada platform Linux dan berfungsi dengan objek sebagai komponen relasional dalam sistem manajemen basis data. Nah, apa itu XAMPP atau biasa kita sebut SAM? SAM adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform seperti Windows, Linux, dan macOS yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi SAM sendiri adalah sebagai server yang bisa berdiri sendiri yang terdiri dari beberapa program antara lain Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nah, cara installnya yang pertama, jelas kita download dulu XAMPP-nya. Yang kedua, jalankan file yang telah di-download tadi. Nah, setelah di-download, lanjut ke langkah 3, yakni kita akan diberikan pilihan-pilihan bahasa yang akan kita pilih nanti. Yang keempat, klik next pada jendela welcome, dan kemudian centang apa saja yang akan kita install. Setelah memilih, tinggal kita pilih tempat penyimpanan aplikasi SAM kita nanti. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka program baru bisa dijalankan. Nah, bagaimana sih cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya sangat mudah. Yang pertama, tentu saja menggunakan localhost. Nah, cara mengakses localhost ini tinggal gunakan saja browser yang ada di perangkat Anda, lalu ketikkan localhost phpMyAdmin. Atau bisa juga dengan cmd atau command prompt. Ya, di jendela SAM, pilih sel yang ada di bagian kanan jendela, kemudian akan muncul di jendela cmd. Setelah itu, Anda bisa mengakses MySQL dengan menggunakan perintah MySQL main username. Jika tidak menggunakan password, maka perintahnya adalah MySQL main username main p. Biasanya menggunakan MySQL main root. Ada sintaks SQL. Setelah berhasil melakukan MySQL, berikut adalah beberapa perintah yang bisa dilakukan. Pertama, membuat database. Caranya tinggal ketikkan saja perintah create database, lalu masukkan nama database Anda. Yang kedua, mengakses database.
tinggal ketikkan saja perintah use nama database yang sudah Anda buat. Yang ketiga, menampilkan database, ketikkan perintah show database. Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian struktur database. Perintahnya ada create dan alter. Create digunakan untuk membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Contoh aturannya adalah create database, nama database jika membuat nama database baru. Jika membuat kolom atau tabel baru, tinggal ketikkan saja create tabel, nama tabel, kolom 1, tipe data, dan panjang, lalu seterusnya sampai kolom yang Anda inginkan. Jangan lupa berikan primary key pada satu kolom pada setiap tabel. Yang kedua, ada perintah alter. Digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat. Pekerjaannya mencakup mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolom. Ada perintah rename yang digunakan untuk merubah nama objek. Contoh aturannya, tinggal rename tabel, nama tabel, lalu kita akan mengganti pada tabel apa. Jika kita akan mengganti tabel, tinggal pilih saja tabel yang akan diganti namanya. Drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. Contoh aturannya adalah drop nama tabel untuk menghapus sebuah tabel dan drop database untuk menghapus database. Data Manipulation Language atau DML. DML merupakan perintah SQL untuk manipulasi data dalam tabel. Perintah DML ada insert, update, dan delete. Perintah insert digunakan untuk menambah record data ke database. Perintah update digunakan untuk merubah nilai record di database. Perintah delete digunakan untuk menghapus record dari database. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga materi saya kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.